Di samping saya ini sudah ada Stargazer Car10 tipe Trend. Nah, yang ini Smart HSS. Bedanya sekitar 64 juta. Kira-kira mana yang paling worth it dibeli di tahun 2026 ya? Yes. Tapi disclaimer dulu ya, yang sebelah kanan sini adalah Transit yang manual, tapi biasanya kalau sama Matic itu cuma beda di transmisi aja. Looks-nya biasanya sama. Nanti kalau teman-teman misalkan ragu, bisa tektokan sama Mas Vindra. Nomor handphone saya taruh di layar kalau nggak dipin komen. Atau teman-teman bisa berkunjung ke Hyundai IMS Bintaro, seberang Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Ini manualnya dijual sekitar 276, Matic-nya sekitar 286. Nah, untuk ini Smart HSS udah pasti Matic, harganya 340 jutaan, tapi sudah ada fitur Smart Send. Kita ngomongin dari kunci dulu ya. Kuncinya seperti ini, tentunya tahu ya, yang ini belum ada Smart Entry, tapi ini sudah keyless. Tapi teman-teman tahu kan keyless artinya apa? Keyless tuh kayak gini, tinggal pencet unlock, lock, itu disebut keyless. Tapi kalau bentuk kayak gini, disebutnya Smart Entry. Untuk tipe Trend, lock, unlock, sama ini buat buka bagasi belakang, sama ini kunci manual seperti ini gitu. Ini juga ada jackknife-nya juga. Ting. Tuh, ya kan? Berarti dia cuma dapat satu, ini kunci serepnya kayak gini, dan biasanya sudah immobilizer. Nah, sekarang geser ke yang untuk tipe smartnya. Ini tombol lock, unlock, hold buat starter mesin. Kita praktek aja ya, pencet hold dulu. Noise cancelling saya matiin dulu biar teman-teman tahu. Lock dulu, lalu pencet tahan tombol hold, nanti mesinnya bakal otomatis nyala. Tapi tenang aja teman-teman, mesinnya nyala memang, tapi mobilnya masih kekunci, ya kan, aman. Atau kalau kalian sambung BlueLink itu bisa dioperasiin dari handphone. Satu handphone master, 4 handphone lainnya. Dipencet lagi dia otomatis mati. Dia juga tetap dapat anak kunci, tinggal dipencet ini lubang, bukan lubang ya, pentilan kecil. Dah, tuh kayak ini, dapat 2 kayak gini. Kuncinya warnanya beda banget. Jadi secara kunci udah beda banget. Dan sekarang kita lihat tampilan fisik untuk tipe Trends dulu ya. Tidak ada fitur Smart Sense. Grillnya ada aksen chrome, ini warna dope, ini dope juga. Ini warna silver, lampunya cuma proyektor halogen aja. Pada saat pencet unlock, nggak ada apa-apa. Jadi ini benar-benar sederhana, fitur esensial ada di sini. Nah, untuk tipe yang Smart HSS, teman-teman lihat ya, tampilannya beda, grillnya beda, ini kelihatan lebih bagus lah ya. Wajar ya, beda 60 juta ya. Pada saat dipencet unlock, lampunya dia bakal otomatis nyala, spionnya ngebuka. Ini lampunya sudah LED ya, jadi terang gitu kan. Nah, kayak gini pada saat kita pencet lock dia otomatis bakal ngunci sendiri. Di sini juga beda nih ya, kelihatan mewah banget ya bedanya. Nanti gue jajarin bedanya. Ngomongin mesin, keduanya sama ya, 1500 cc, cuma bedanya kan manual. Kalau Matic-nya mah sama. 1500 cc tenaganya 115, torsinya sekitar 144 Nm. Ini manual 6 percepatan. Nah, kalau untuk Matic-nya dia 8 percepatan. Ini belum dapat peredam mesin, kalau yang tipe Smart udah ada. Gue udah bawa meteran nih, udah siapin nih. Air intake itu setinggi apa ya? Tuh. Kurang lebih tuh. Nih. 80 cm lah ya segini. Kurang lebih segini. Jadi kalau teman-teman berkendara di jalan rusak, berlobang, lebih berasa tenang. Yang penting nggak kena air kan. Nih, cukup tinggi, padahal ini MPV loh. Sama, udah kurang lebih sama tuh teman-teman tuh. Kurang lebih sama. Dan karakter IVT kalau untuk Matic-nya, dia itu responsif, selalu ngejaga di putaran rendah. Ya itu hanya bisa kalian rasain kalau kalian test drive sih. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewatin. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Jangan lupa ukur garasi sebelum beli ya. Jadi panjangnya sekitar 4575, wheel bisa sekitar 27
80 kalau nggak salah ya. Nanti gue taruh di layar aja. Yang bedain tuh profil bannya teman-teman. Nah untuk tipe Smart ini 205, 50, ringnya 17. Jadi dia tebelnya tuh kurang lebih rasionya 50. Nah ini machiningnya tuh silver kayak grey kayak gitu, lebih cakep. Cakram depan belakang, sudah ada TPMS, jadi tire pressure monitoring. Jadi kalian nggak perlu turun untuk cek tekanan angin. Nah untuk tipe yang trennya, ini bannya pakai Hankook. 205, 55, ring 16. Ringnya memang lebih kecil 16, tapi bannya lebih tebal, berarti nanti berkendaranya berasa lebih empuk. Gitu teman-teman. Terus di sini dia belum ada kayak kamera-kamera belum ada, tapi lampu sen ada keduanya. Untuk tipe Smart pada saat di lock dia ngelipet, unlock dia ngebuka. Nah untuk yang tipe trennya ini pada saat di lock dia nggak ngelipet gitu, belum auto retract ya. Di sini ada side skirt, ya kan? Side skirtnya dia sewarna body, tapi di sini kasar gitu. Ini juga kasar. Tidak ada set body mode sama body, bedanya Smart ada Smart Entry kan. Terus ini seperti biasa ya. Gue tuh sampai bela-belain pakai meteran. Cukup lumayan tinggi loh untuk ukuran MPV loh, hampir 30 untuk ukuran sisi side skirtnya tuh, cukup lumayan tinggi. Tangki BBM letaknya dia sebelah kiri itu bisa muat sekitar 45 liter. Dan di sini kacanya full sampai belakang kayak gini sama keduanya. Jadi kalau ini esensial banget, ini lebih canggih. Nih, tampilan tambah belakangnya kita langsung praktek. Kita mulai dari yang tren dulu. Pada saat pencet lock dia kan ngunci teman-teman ya. Kita kasih lihat yang bagasi ini. Dipencet dan tahan, lampunya kan nyala ya. Dia bisa dibuka. Tapi keempat pintu lainnya dia masih terkunci. Even tipe tren punya fungsi kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman nongkrong di sini, duduk-duduk lagi di rest area atau masukin barang belanjaan, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Ini bisa dilipat rata seperti ini. Maksudnya rapi, tidak ada apa-apa, tidak ada hook dan segala macam. Nah, kalau ini bolong aja gitu, nggak ada penutupnya. Mungkin teman-teman nanti bisa beliin penutupnya. Jadi bisa nyimpen barang mungkin lebih rapi seperti itu, ya kan? Terus pada saat ditutup, teman-teman perhatiin lampunya. Dia kalau nyala berarti lampunya otomatis nyala. Cuma bedanya ini nggak nyala, teman-teman gitu. Nggak ada defogger, antena shark fin, high mount stop lamp, emblem Stargazer, Hyundai, Cartens, tapi tidak ada logo tren-tren. Jadi marwah kalian tetap terlindungi. Ban serep ada, cuma masih belum sama persis dengan keempat ban lainnya. Sensor parkir dia belum ada juga teman-teman. Berarti kalian harus pasang sendiri. Nah untuk yang tipe Smartnya pada saat pencet unlock, lampunya langsung nyala teman-teman. Tuh lampunya nyala, ganteng banget. Ada emblem Stargazer, Carten, nggak ada Smartnya juga. Ini juga sekarang logonya kelihatannya elegan banget ya, mewah banget. Ada sensornya, ada 4, 1, 2, 3, 4, kamera juga ada. Terus ada fitur rear cross traffic alert, jadi pas mundur dia ada mobil motor bisa ngerem sendiri. Defogger nggak ada memang, antena shark fin, head mount lamp juga sudah ada. Sama, tapi bedanya ini pada saat kita lock, kita kantongin, ini bisa dibuka dari sini teman-teman ya. Ini kan ngebuka ya, karena ada smart entry-nya. Keempat pintu lainnya juga masih terkunci nih tuh, ya kan? Masih terkunci. Bedanya kalau di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi kayak gini, mungkin untuk tipe tren ya kalian harus beli kayak gini di Hyundai-nya, gitu sih teman-teman. Pada saat ditutup dia juga otomatis langsung kunci. Udah gue nyalain karena ini mobil manual, untuk starter mesinnya harus injek kopling. Tapi di sini jadi catatan ya, belum teleskopik, cuma tilt doang. Ini nggak ada adjuster, tapi recliningnya ada. Ini ada reclining ya kan. Tombol-tombol masih ada. Ini belum kulit. Tapi yang menarik tahu nggak apa? Dia sudah ada Apple CarPlay wireless. Malahan sekarang yang Cartens yang baru itu pakai kabel. Karena kenapa? Karena head unitnya sudah ada peta built-in. Kalau ini itu wireless tuh. Jadi kalian bisa dengerin Spotify, segala macam, melihat maps kayak gini semua secara wireless. Cuma belum ada wireless charger. Kalau mau colok ya udah, buat ngecas kalian tinggal colok gitu kan. Pastiin kalian duduknya nyaman karena ini tidak ada adjuster maupun teleskopik kayak gitu kan. Visibilitasnya jujur, gue pernah pakai mobil ini. Itu memang agak cukup gede, tapi kebantu karena spionnya dibikin agak mundur dan di situ dibikin kaca kecil. Tapi jarak sini ke situ agak cukup lumayan panjang. Amit-amit kalau terjadi insiden, menurut gue ya, gue lebih berasa lebih safety. Head unitnya nyambung di sini. Tuh di sini ini meter clusternya sudah full digital, cuma kayak terpisah. Ini udah cukup oke. Tapi ini belum ditambahin kamera mundur. Jadi PR-nya kalian harus nambah kamera mundur sama park sensor. Rem tangan masih tarik manual. Tidak ada konsol-konsol, ada tempat cup holder, ada 2.
Dia tadi seperti saya bilang 6 percepatan, blueling juga nggak ada, bener-bener fitur esensial taruh sini ya. Sun visor yang ada kaca, oh nggak ada, kirain ada di sini, dia nggak ada kacanya, berarti cuma di sini doang. Bener-bener fitur esensial ini, tapi tenang aja, airbag tetap ada di sebelah sini dan sini. Ini bahannya masih plastik semua, glove box juga sudah ada. Joknya masih fabric, tapi menurut gue fabricnya cukup kelihatan oke sih. Perpaduan warnanya kayak ini agak coklat muda gitu, yang terang, sama ini warna grey seperti itu. Jarak kepala cukup oke, berkat desain one curve design, ngebikin ruangannya tuh kabinnya berasa lapang banget. Yang jelas ini tipe Smart LS beda banget. Ini malahan Apple CarPlay-nya harus pakai kabel. Kenapa? Karena di sini head unitnya sudah ada peta built-in, kiblat juga ada. Ini tampilannya aja udah beda banget ya. Ini udah mewah banget ya. Ini udah arah kayak mobil EV gitu nih. Ada arah kiblatnya juga. Terus ada juga memo suara, ada mode senyap, ada mode valet karena ini dilengkapi dengan blueling. Jadi kalian bisa kontrol mobil ini dari satu handphone master, 4 handphone lainnya. Total ada 5 dong ya. Terus tempat duduknya juga ini ada adjuster teman-teman, ada adjuster reclining juga, reclining ya. Tilt teleskopik. Jadi ini lebih fleksibel buat teman-teman yang tinggi dan segala macam. Kalau kita ngomongin blind spot area dan segala macam, visibilitas ya sama dengan yang tipe trennya. Ini beda banget tampilannya. Ini juga beda banget tombol-tombol AC-nya. Semuanya cukup lengkap, tapi sama-sama defogger belakang memang belum ada, tapi defogger depan udah ada. Tapi menurut gue ya defogger depan tuh lebih kepake kalau pas hujan gitu kan. Ini ada drive mode. Eco, normal, sport, smart. Ini matiin traction control. Matic-nya PRND sama mode sequential. Terus ini ada tempat cup holder, electric park brake, auto hold, ada konsol, jarak kepala cukup oke. Sun visor memang ada, tapi sama-sama nggak ada kaca loh teman-teman. Kaca cuma sebelah sini. Ini lampunya masih halogen biasa, tapi ada tombol blueling. Jadi yang putih ini kalau yang bermasalah mobilnya, yang SOS itu yang bermasalah adalah orangnya. Tapi joknya ini kok mirip ya? Mirip nggak sih Dan? Mirip ya sama tipe tren ya? Mirip kan? Airbagnya itu di sini cuman sebelah sini sama sini aja. Di pilar sih saya lihat-lihat sih nggak ada ya. Tapi nanti lagi-lagi ya, kalau kalian ragu bisa ngobrol sama Mas Windra aja. Setirnya ini belum kulit, tapi fiturnya cukup lengkap teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control, artinya sudah adaptif. Jadi kalau mobil depan pelan dia akan ngikutin gitu aja. Ini menarik banget loh. Termasuk ini ada lane keeping assist, lane following juga ada. Jadi kalau lane keeping assist itu ngejagain mobil tetap berada marka jalan. Nah kalau lane following dia ngikutin tuh. Jadi kalau dia belok dia ngikut belok, itu menarik banget. Gue udah coba kemarin di Stargazer Custom SC, menarik banget gitu kan. Terus di sini tuas lampunya otomatis, wipernya di sini. Yang menarik pada saat kalian nyala lampu tuh ada indikatornya kan. Nah termasuk wipernya juga tuh ada indikatornya. Terus ini gue mau kasih lihat ya, dia ada tire pressure monitoring ya kan. Jadi kalian kalau misalkan mau ngecek tekanan angin, tinggal mobil jalan aja nanti muncul TPMS-nya. Ini fitur-fitur tampilannya seperti ini tuh. Ini average BBM-nya. Kemarin ketemu 1:16-17 kalau luar kota. Terus ini ada arah kompas juga. Dan kalian perhatiin pada saat gue pencet drive mode dia berubah. Eco, normal, sport, smart. Kayak gitu. Nah, menarik ya. Setirnya belum kulit. Ini ada tombol untuk voice command, volume, telepon. Ini kayak shortcut ini mode. Di sini ada untuk tampilan meter clusternya. Kalian bisa rubah-rubah. Ini oke. Jadi saya mau kasih lihat ya. Menunya ada apa aja. Ini cuman gini doang. Tripnya. Tuh average BBM-nya dan segala macam. Terus ada pencet lagi nih setting. Ada pengaturan. Kalau kalian suka bosen-bosen. Misalkan clusternya ya. Kalian mau rubah tampilannya. Mau dibikin kayak tema B, warna merah segala macam. Tapi ngomong ini belum ada drive mode ya. Wiper, light display, dan segala macam. Welcome sound, dia ada. Sederhana banget nih. Lightnya bisa ada apa aja. Illumination, one touch, turn sinyal, headlight delay, interior light. Oh dia ada kayak gini nih pintunya. Mau dibikin auto lock atau tidak. Tuh, enable on speed. Udah cukup lengkap sih sebenarnya. Bukaan pintunya saya sudah bawa meteran, ini sekitar 110, cukup gede, mirip sama badan sebelah ya kemarin. Ini cukup gede loh 110. Terus di sini tuh ada child lock yang kalau dipencet ke dalam sini anak-anak nggak bisa buka dari dalam, itu buat keamanan. Karena mobil ini menarik ya. Dia pada saat mobil jalan, kalau depan ya buka sekali dia bisa langsung keluar. Kalau di belakang buka 2 kali langsung buka. Tapi kalau buat anak-anak dinyalain aja child locknya. Duduknya sekarang kita praktekin. Ini cukup lega ya. Tuh, lega banget ya. Perlu pakai meteran. Oke, gue pakai meteran. Terus, ini duduk gue. Tinggi gue 165.
ini hampir 26 cm, 27 ya. Ini cukup lapang banget, ini posisi duduk gua kan. Di sini ada tempat cup holder karena mobil keluarga. Di sini headrestnya cuma ada 2, tapi ISOFIX ada. Jadi untuk cantolan baby car seat, AC juga ada. Lampu internal masih halogen. Nggak ada charger ya. Kita sekarang coba masuk ke baris kedua. Ngelipatnya gini, ke depan. Jadi sekali ya. Nice. Nih saya kasih lihat. Saya lipat dulu biar teman-teman tahu. Hati-hati ya pada saat teman-teman nutup, di sini ada warningnya. Takutnya pada saat kalian nutup kaki kalian keinjek, ini bahaya. Ini doang paling catatannya. Saya bukain semua. Nah, ini harus tarik ke atas gitu. Kelihatan nggak Dan? Ini Dan, coba Dan. Ini masih ada sekitar 5 ruas jari ya untuk di baris ketiganya. Jarak kepala cukup oke. 5 ruas jari juga, ada tempat cup holder, tidak ada car charger, jadi kayak harus rebutan atau nitip sama di bagian depan sih gitu. Buat keluarnya gimana teman-teman? Keluarnya juga tinggal gini doang, cukup simpel ke depan, gampang deh. Bukaan pintunya tetap sama 110, ada celok juga, ada nih cup holder, ini bahannya fabric nih. Jadi kalau bahannya fabric ini kelihatan lebih mewah ya, tapi yang saya suka tuh dia karena one curve design, kabinnya tuh lega banget, jarak kaki juga lega banget. Nih, gue sudah sampai bawah meteran ya. Mau kasih lihat ya, ini tadi posisi duduk saya kan. Ini kurang lebih tuh, hampir 30 cm kan. Seberapa lapangnya mobil ini. Terus joknya captain seat. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak suka jok captain seat, nanti ngobrol sama Mas Findra. Mas, masih ada nggak yang 7 seater? Ada ISOFIX, ada headrest juga. Nih, ada di sebelah sini tuh cantolan gorengan nih. 1, 2. Ada port Type-C, ini tempat penyulingan terbuka, ini tadi ada konsolnya kan. Terus blower AC ada, lampu interior masih halogen. Dan enaknya kalau jok captain seat, menurut gue kalau punya anak kecil bisa lalu lalang kayak gini nih, empang. Ini contoh gue majuin ya, biar teman-teman nanti ada gambaran. Oke, ini saya tutup, saya buka ya, jadi biar teman-teman tahu jarak kakinya seberapa. Yang butuh effort ini doang sih, itu harus ditarik gini. Nice. Ada headrestnya juga. Nah, duduknya ini masih ada sekitar 4 ruas jari. Ini tadi posisi paling belakang. Kalau mau lega ini bisa dimajuin ke depan gitu. Jarak kepala cukup oke. Ada tempat cup holder. Ada car charger di sini. Terus kalau misalkan mau masuk atau mau keluar, kalau joknya yang 7 seater gimana? Tinggal pencet dari sini aja ke depan. Simple. Atau karena ini joknya captain seat, buat keluar masuk bisa dari sebelah sini. Jadi saya rangkum sebentar ya. Sebenarnya event kalian ambil tipe trend, mau manual, ya sebenarnya udah cukup oke. Tapi kalau Matic-nya hampir sama persis karena Matic-nya juga sudah IVT, tenaganya sama ya kan. Bedanya menurut gue ini bannya lebih empuk menurut gue. Tapi kalau teman-teman pengen cari mobil yang ada fitur safety sense-nya, ada smart cruise control-nya, ada blue link-nya, kalian harus geser ke sini. Apalagi ini juga udah dilengkapi dengan fitur-fitur yang mumpuni, seperti kayak sudah ada adjuster juga gitu kan. Terus head unit itu udah mirip seperti kayak mobil listrik gitu. Bedanya sekitar 60 juta itu sebenarnya udah cukup banyak banget sih. Semua kembali keputusan kepada teman-teman. Saran gue cuma satu, kalian wajib banget untuk test drive. Nah ini ketemu ya, the one and only. Kalau gue ke Hyundai Bintaro pasti ketemu sama siapa nih? Mas Findra. Apa kabar Mas Teguh? Baik. Alhamdulillah. Mas, ini tipenya jelasin dulu. Ini tipe yang apa? Yang ini Karten Smart. Oke. EVT. Kalau yang ini Trend MT, varian paling affordable dari Hyundai Stargazer Karten. Ya kemarin soalnya banyak yang minta Mas review yang paling murah dong. Udah gue review ya. Langsung gue komparasi sama yang tipe Smartnya. Harganya berapa Mas? Kalau yang ini 340. Kalau yang ini berapa Mas Teguh? Dia 276 manualnya, Matic-nya 286. Betul. Bedanya kan sekitar 60 juta. Kalau sama Matic-nya berarti 50-an lah ya. 50-an juga bedanya. Betul. Mana pilihan lo? Kalau saya tim Smart, Karten Smart. Kalau Mas Teguh? Sebenarnya ya smart juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan buat operasional atau buat yang penting ada mobil 3 baris, ini aja udah cukup ya. Sudah sangat cukup. Tapi mostly kebanyakan orang beli tipe apa? Paling banyak tipe ini, Stargazer Karten Smart. Oke. Tapi kalau misalkan buat teman-teman misalkan masih bingung harus apa nih Mas? Hubungin Findra dulu aja, test drive, cek unit,
cek warnanya semua. Jika ada kendala atau berbagai macam kesalahan bisa langsung menghubungi Vindra di nomor telepon di bawah atau langsung ke Hyundai Bintaro buat jadi temu dengan Vindra. Ditunggu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, dan kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue. Kalau misalkan nanti pengen lihat review lebih detailnya, nanti gue kasih linknya di atas ini ya. Terima kasih sudah menonton.